Alhamdulillah, ketemu lagi dengan channel Berita Banjali. Hari ini Banjali menginfokan tentang Wah, 4 negara hapus utang Indonesia, ada China. Edward Ricardo Sianturi, dari CNBC Indonesia. 06 Oktober 2022 pukul 12.15. Jakarta, CNBC Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengungkapkan jumlah utang Indonesia yang dihapus dengan skema debt swap mencapai 303 juta dolar atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Debt swap adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian atau seluruh tunggakan non-pokok dengan kepemilikan saham, aset, kegiatan atau proyek investasi. Luar biasa. Utang luar negeri menyusut Pak Jokowi. Edward Ricardo Sianturi, CNBC Indonesia. 17 Juni 2022 pukul 7.40. Jakarta, CNBC Indonesia. Utang luar negeri ULN Indonesia mengalami penurunan di bulan April. Dari 5 kreditor utama Indonesia, utang dari 4 negara mengalami penurunan, tetapi dari Amerika Serikat (AS) melonjak signifikan bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Bank Indonesia (BI) hari ini melaporkan ULN April sebesar 409,5 miliar dolar. Dengan asumsi 1 dolar setara Rp14.729, nilai ULN itu adalah Rp6.031, 52 triliun. Perubahan APBN 2022, subsidi dan bansos naik, utang turun. Edward Ricardo Sianturi, CNBC Indonesia. News. 20 Mei 2022 pukul 6.40. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah mengajukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022. Belanja subsidi bahan bakar minyak BBM dan listrik membengkak. Namun rencana penerbitan utang malah turun. Subsidi BBM, listrik tembus 520 triliun rupiah, ditambah utang lagi. Redaksi, CNBC Indonesia. 07 Juni 2022 pukul 13.10. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah pada tahun ini harus mengeluarkan dana sebesar 520 triliun rupiah untuk pembayaran subsidi dan kompensasi atas bahan bakar minyak BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik. Dari mana uangnya? Subsidi BBM, listrik tembus 520 triliun rupiah, ditambah utang lagi. Redaksi, CNBC Indonesia. News. 07 Juni 2022 pukul 13.10. Foto, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat berkala KSSK 2 tahun 2022. Tangkapan layar YouTube Kemenkeu.ri. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah pada tahun ini harus mengeluarkan dana sebesar 520 triliun rupiah untuk pembayaran subsidi dan kompensasi atas bahan bakar minyak BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik. Dari mana uangnya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja tersebut akan dipenuhi dari tambahan penerimaan negara yang melonjak akibat kenaikan harga komoditas internasional, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan lainnya. Penambahan pos belanja dapat kita penuhi dengan pendapatan negara bertambah yang diperkirakan menjadi Rp2.266 triliun rupiah dari rencana semula di APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun rupiah atau naik Rp402 triliun rupiah, ungkap Sri Mulyani seperti dikutip Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Kenaikan ini dari penerimaan pajak, PNBP atau kenaikan berbagai komoditas ekspor yang jadi andalan CPO dan batu bara, jelasnya. Subsidi BBM, listrik tembus 520 triliun rupiah, ditambah utang lagi. Redaksi, CNBC Indonesia. 07 Juni 2022 pukul 13.10. UB Kemenkeu.ri. Jakarta, CNBC Indonesia.
pemerintah pada tahun ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp520 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi atas bahan bakar minyak BBM, LPG tabung 3 kg dan listrik. Dari mana uangnya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja tersebut akan dipenuhi dari tambahan penerimaan negara yang melonjak akibat kenaikan harga komoditas internasional, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan lainnya. Penambahan pos belanja dapat kita penuhi dengan pendapatan negara bertambah yang diperkirakan menjadi Rp2.266 triliun dari rencana semula di APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun atau naik Rp402 triliun, ungkap Sri Mulyani. Seperti dikutip Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Kenaikan ini dari penerimaan pajak, PNBP atau kenaikan berbagai komoditas ekspor yang jadi andalan CPO dan batu bara, jelasnya. Pemerintah akan mulai membayar utang kepada PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero tahun ini. Total yang akan dibayarkan mencapai Rp349,9 triliun. Tambahan subsidi tersebut meliputi anggaran untuk bahan bakar minyak BBM dan LPG sebesar Rp71,8 triliun. Kemudian untuk komponen listrik sebesar Rp3,1 triliun. Sementara itu untuk kompensasi, rencana pembayaran adalah sebesar Rp275 triliun, yang meliputi BBM dan LPG Rp234 triliun dan listrik Rp41 triliun. Kompensasi ini juga termasuk tahun anggaran 2021. Pemerintah juga menambah penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga pemulihan ekonomi tetap terus berlanjut diikuti ketahanan daya beli masyarakat. Tambahan anggaran perlindungan sosial Rp18,6 triliun. Selanjutnya ada tambahan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun. Efisiensi juga terjadi melalui pemangkasan dana belanja pemerintah pusat sebesar Rp24 triliun. Di sisi lain, pemerintah justru tidak menambah utang sebanyak yang diperkirakan. Defisit APBN 2022 diperkirakan mencapai level 4,50% PDB atau Rp868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8% PDB atau Rp840,2 triliun. Defisit justru lebih rendah, tegas Sri Mulyani. Ri ketiban, durian runtuh, pantas nggak ngoyo tambah utang. Lydia Julita Sembiring, CNBC Indonesia. Tanggal 20 April tahun 2022 pukul 12.37. Jakarta, CNBC Indonesia, posisi utang pemerintah per akhir Februari tahun 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto PDB. Peningkatan utang tak lepas dari gencarnya penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman. Penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman suka tidak suka harus dilakukan untuk menutup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dalam 2 tahun terakhir terbeban karena pembiayaan penanganan COVID-19. Ri ketiban, durian runtuh, pantas nggak ngoyo tambah utang. Lydia Julita Sembiring, CNBC Indonesia. Tanggal 20 April tahun 2022 pukul 12.37. Foto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN Kita edisi April tahun 2022 tangkapan layar YouTube Menteri Keuangan. Jakarta, CNBC Indonesia, posisi utang pemerintah per akhir Februari tahun 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto PDB. Peningkatan utang tak lepas dari gencarnya penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman. Penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman suka tidak suka harus dilakukan untuk menutup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dalam 2 tahun terakhir terbeban karena pembiayaan penanganan COVID-19.
Harus diakui, kas keuangan negara telah menanggung beban yang sangat berat gegara pandemi COVID-19. Pemerintah bahkan sampai harus memperlebar ruang defisit kas keuangan negara untuk membiayai penanganan pandemi. Namun pada tahun ini, ada kabar gembira. Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan yang cukup besar. Belanja negara melambat, maka APBN pun mencatatkan surplus Rp10,3 triliun atau 0,66% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan catatan, APBN berhasil mencetak hat-trick karena surplus selama 3 bulan berturut-turut. Membaiknya situasi APBN tak lepas dari lonjakan harga komoditas yang turut berpengaruh pada penerimaan negara secara keseluruhan. APBN mulai mengalami perbaikan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita edisi April tahun 2022, Rabu, tanggal 29 April tahun 2022. Dengan kondisi anggaran yang cukup sehat, pemerintah sepertinya tidak terlalu ngoyo untuk berutang. Hingga akhir Maret tahun 2022, pembiayaan utang merosot tajam hingga 58,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sampai Maret tahun 2022, pemerintah hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun pembiayaan. Tahun lalu lebih dari Rp332,8 triliun. Ini menggambarkan APBN pulih dari kesehatannya dan ini bagus, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengakui banyak negara yang kesulitan dalam mencari pembiayaan. Situasi global yang semakin tidak pasti, membuat para pendonor lebih berhati-hati dalam memberi utangan kepada setiap negara. Namun bagi Indonesia, ceritanya berbeda. Buat apa berutang, jika seluruh pembiayaan APBN dalam jangka pendek masih mampu diatasi dengan penerimaan negara yang mencukupi, terlebih belanja pemerintah masih tersendat. Kita masih punya SAL, saldo anggaran lebih Rp149,7 triliun. Nah inilah yang kita sebutkan cerita APBN bekerja keras mendanai COVID sudah terlihat buahnya, jelasnya. RI batalkan tambahan utang Rp100 triliun tahun ini. Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia. 23 Mei 2022 pukul 18.41. Jakarta, CNBC Indonesia, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 diperkirakan lebih rendah, dari 4,8% menjadi 4,5% terhadap produk domestik bruto PDB. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu merealisasikan rencana penerbitan utang sebesar Rp100 triliun. Dengan defisit lebih rendah, saat ini sudah memotong Rp100 triliun. Ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Pemerintah memperkirakan penerimaan negara di akhir tahun bisa mencapai Rp2.266,2 triliun. Didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.784 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP Rp481,6 triliun. Sementara belanja pemerintah naik sampai Rp3.106,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan subsidi energi menjadi Rp208,9 triliun dan pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp293,5 triliun. Di sisi lain ada penambahan perlindungan sosial Rp18,6 triliun. Dengan demikian maka defisit anggaran akan menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB. Kondisi kita volatile dan penuh ketidakpastian tetap oportunis dan fleksibel, pungkasnya. Terima kasih, Bu Sri Mulyani. Utang RI berhasil dikurangi. Cantika Apnoveria, CNBC Indonesia. 23 Mei 2022 pukul 17.49. Jakarta, CNBC Indonesia. Kenaikan harga komoditas membawa berkah buat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sejauh ini,
APBN 2022 masih membukukan surplus sehingga bisa mengurangi penarikan utang. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei tahun 2022, Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, melaporkan harga berbagai komoditas dunia naik gila-gilaan. Gas alam naik 125,8% secara year-to-date (YTD), batu bara 166,1%, minyak Brent 45,7%, minyak sawit mentah CPO 20,9%, gandum 55,6%, jagung 31,5%, kedelai 28,1%, dan biji-bijian 15,5%. Terang penerimaan pajak tinggi karena komoditas. Namun tidak seluruhnya, sektor yang dipengaruhi pergerakan komoditas hanya 12%. Penerimaan pajak tinggi tidak langsung dipengaruhi komoditas, tetapi juga karena didorong pemulihan ekonomi, jelas Bendahara Negara. Pada Januari-April tahun 2022, lanjut Sri Mulyani, penerimaan pajak tercatat Rp567,69 triliun, atau 48,8% dari target APBN. Tumbuh 51,49% dari tahun lalu. Secara keseluruhan, penerimaan negara hingga akhir April tercatat Rp853,6 triliun. Melonjak 45,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja negara adalah Rp750,5 triliun. Tumbuh terbatas 38% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, APBN 2022 hingga April masih mencatat surplus Rp103,1 triliun. Angka ini setara dengan 0,58% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hasilnya, pemerintah pun bisa mengurangi utang. Hingga akhir April, total pembiayaan utang tercatat Rp155,9 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, April Rp414,19 triliun. Ini drop 62,4%, ungkap Sri Mulyani. Top. Sri Mulyani PDRI bisa bayar utang Rp6.713 triliun. Lydia Julita Sembiring, CNBC Indonesia. 10 Januari 2022 pukul 8.35. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah meyakini utang yang kini sebesar Rp6.713 triliun mampu dibayar di masa depan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap optimistis pada perekonomian. Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar insya Allah kembali dengan aman, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa utang dilakukan karena memang Indonesia membutuhkannya. Seperti membangun fasilitas untuk dinikmati masyarakat, memberikan bantuan sosial, subsidi hingga membayar gaji pegawai negeri. Sehingga, ia pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya saja, tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut. Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp6.000, apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya, jelasnya. Menurutnya, apalagi selama pandemi COVID-19 pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan bagi pegawai negeri dan TNI Polri. Oleh karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja. Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi, pungkasnya. Hati-hati Ri, kacaunya Kazakhstan pengingat dampak subsidi. Wilda Asmarini, CNBC Indonesia. 07 Januari 2022 pukul 19.07. Jakarta, CNBC Indonesia.
Kekacauan yang terjadi di Kazakhstan selama beberapa hari terakhir yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar merupakan sebuah pengingat bahwa ini merupakan salah satu dampak dari besarnya beban subsidi energi pemerintah selama ini. Ketika harga energi semakin tinggi dan kemampuan fiskal pemerintah tidak sanggup lagi untuk menutupinya, maka ada risiko kerusuhan sosial ketika biaya energi ini langsung dibebankan kepada rakyat. Mengutip Reuters, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022, analis menilai kekacauan di Kazakhstan ini menunjukkan imbas dari perjuangan pemerintah untuk membatasi subsidi bahan bakar energi ketika harga energi tengah melonjak yang berdampak pada lonjakan inflasi. Kebanyakan negara memiliki sejumlah langkah untuk melindungi konsumen dan perusahaan dari dampak penuh lonjakan biaya energi dan juga meningkatkan industri berbasis bahan bakar fosil di dalam negeri. Tetapi pembuat kebijakan yang mencoba mengurangi beban fiskal dari tagihan subsidi yang besar seperti yang terjadi di banyak pasar negara berkembang harus menyeimbangkan risiko antara kerusuhan sosial dengan perlunya reformasi subsidi energi. Akan lebih mudah sebelumnya, ketika kita memiliki harga energi yang lebih rendah, tetapi sekarang harga energi telah melonjak, itu jauh lebih sulit, kata Mark Matteo dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Paris, seperti dikutip dari Reuters, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Salah satu efek dari ini adalah kerusuhan sosial, dan itu tidak hanya terjadi di Kazakhstan, itu telah terjadi di banyak tempat lain, lanjutnya. Data yang dikumpulkan oleh OECD menunjukkan pemerintah di 192 negara menghabiskan 375 miliar dolar untuk subsidi bahan bakar fosil pada 2020. Tren memang telah menurun, kecuali kenaikan pada tahun 2018, terutama didorong oleh kenaikan harga minyak. Pengurangan tagihan subsidi secara keseluruhan menutupi pentingnya subsidi bahan bakar fosil di seluruh pasar negara berkembang. Negara-negara penghasil minyak yang lebih kaya seperti Kuwait, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memberikan subsidi bahan bakar fosil hingga hampir $500 per kapita pada 2020, data dari Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan. Dalam hal persentase PDB, pukulan lebih sulit untuk negara-negara kurang kaya seperti Libya di mana subsidi mencapai lebih dari 15% dari PDB atau Venezuela, Uzbekistan, Aljazair atau Iran di mana jumlahnya hampir 5% atau lebih dari PDB. Di Kazakhstan, di mana kenaikan harga bahan bakar pada tahun baru telah memicu kerusuhan, subsidi mencapai 2,6% dari PDB. Pasar negara berkembang selalu rentan untuk melihat reaksi sosial di balik kenaikan harga, kata Daniel Moreno, Kepala Utang Pasar Negara Berkembang di Mirabaud. Gas BBM, harga makanan, transportasi umum, semuanya bisa apa saja, lanjutnya. Di seluruh dunia, kerusuhan, pemogokan umum, dan demonstrasi anti-pemerintah telah meningkat 244% selama satu dekade terakhir, menurut Indeks Perdamaian Global 2021. Perubahan kondisi ekonomi di banyak negara akan meningkatkan kemungkinan ketidakstabilan politik dan demonstrasi kekerasan, kata para peneliti untuk indeks tersebut. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.